Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita, ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year one vision and heart for harvesting. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala Yuk nyanyi yuk, katakan. Segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Lagi yuk, sekali lagi katakan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Lagu-lagu GSKI itu lagu-lagu yang mengarahkan untuk seseorang berani habis untuk Tuhannya. Lagu-lagu yang dinyanyikan, Engkau lebih dari jantungku. Tahu lagu itu ya? Engkau lebih dari nyawaku ya. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Naikin dong. Seberapa ya? Lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Lagunya coba tadi, lagu ini, lagu sebelumnya tadi, semua intinya, betul? Lagu seperti rusanya GSKI gimana? Refnya gimana? Sekalipun
dagingku dan hatiku habis lenyap. Terus gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bisa gak? Kamu udah ada waktu itu kok, bisa pasti lagi nih. Sekalipun dagingku dan hatiku, apa saudaraku katakan? Habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Habis lagi. Lagunya habis terus intinya. Betul loh saudaraku. Coba Anda dengerin lagu-lagu GSKI, semua backnya ke sini. Orang berani habis itu kalau orang itu all out. Saya mencoba mencari sari kata all out. All out itu dalam frase bahasa Inggris yang berarti habis-habisan, saudaraku. Total, tidak setengah-setengah, mengerahkan seluruh kemampuannya sampai di titik akhir. Itu all out. Melakukan segala sesuatunya dengan seluruh tenaga, tanpa cadangan, tanpa kompromi, tanpa menahan diri. Loss, habis-habisan. Kalau dalam dunia olahraga itu mengeluarkan staminanya sampai 100%. Kalau sprint itu ya, pom dia langsung sekuat tenaga. Kalau dalam dunia kerja itu fokus total 100% kepada target. Bekerja dengan integritas yang tinggi. Korbankan waktu, korbankan energi. Yang penting menuai hasil. Kalau dalam perjalanan hidup, perjuangan hidup, all out itu bisa dikatakan begini, tidak mudah menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Wake up. Dikunci dengan komitmen, dikunci dengan konsisten, dikunci dengan disiplin, tertatih jalan. Tidak ada mental cadangan. Kalau di dalam konteks rohani, all out ini, kau harus habis untuk Tuhan bersih. Kamu tidak boleh punya cadangan lain selain Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu tidak sampai di titik berani habis all out buat Tuhanmu, kamu tidak akan pernah berkenan di hadapan Bapamu. Tidak ada cadangan kebahagiaan lain selain Tuhan. Tidak ada cadangan damai sejahtera lain selain Tuhan. Tidak mendua hati, fokus hanya kepada Tuhan. Tidak setengah Tuhan, tidak setengah dunia. Segenap hidup atau enggak usah sama sekali. Maka prinsip itu didasari dengan firman Tuhan yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu artinya all out sama Tuhan. Totalitas. Tidak 3/4 hati. Tidak setengah hati. Tidak 1/4 hati. 100% atau enggak usah. Di gereja ini saya ajarkan hanya itu, saudaraku. Segenap hidup, total atau enggak usah. Kalau kamu setengah-setengah, kamu mempermalukan Tuhan. Yang gini ini susah diterima. Tetapi kalau kamu mau terima dengan hati yang mau diajar, teachable spirit, kamu akan jadi luar biasa, saudaraku. Karena Tuhan tidak mau pakai yang suam. Tuhan tidak pakai orang-orang yang mendua hati. Tapi kenapa bukti di lapangan banyak orang Kristen yang tidak sampai di sini?
Nyanyinya sudah ngeri-ngeri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nyanyi sampai digitukan loh. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Lagi yuk katakan. Oh sekalipun dagingku dan hatiku apa? Habis. Allah, kamu baru kegores egomu. Kau udah mencak-mencak sama Tuhan. Nyanyi lagu ini gak gampang saudaraku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kamu baru apa? Kamu udah ribut sama Tuhan. Makanya saya selalu ngomong apa? Kenapa banyak orang tidak bisa all out untuk Tuhan? Cuman di mulut. Tetapi tidak serius dalam perlakuan hidup mereka all out, saudaraku. Karena mereka tidak mengerti bahwa hidup ini sementara. 70, 80 tahun. Itu kata firman. Lebih bonus, kurang juga puji Tuhan lah. Daripada kamu di dunia ini buat dosa terus, saudaraku. Betul apa enggak nih omongan saya? Daripada umurmu panjang, tapi kamu buat maksiat di hadapan Allah. Mending umurmu pendek, tapi kamu berkualitas di mata Tuhan. Kalau 70 tahun, 80 tahun lebih, Tuhan percayakan lebih. Berarti seharusnya hidupmu lebih berkualitas dari yang seharusnya hari ini kau jalani. Banyak orang tidak paham bahwa hidupnya itu terbatas dengan kuota hidup. 70-80 tahun. Kalau orang tidak memahami ini, maka tidak akan pernah bisa berani habis. Kenapa? Karena jiwa musafirnya tidak keluar. Kalau orang menyadari bahwa aku hanya mampir di bumi ini, aku menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan kepadaku di dalam usia 70 tahun sampai 80 tahun, aku harus gerak menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan. Itu baru orang cerdas di dalam roh. Tapi banyak orang Kristen yang tidak cerdas rohnya. Karena kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran yang tidak membawa hidupmu menyadari bahwa kau seorang musafir di bumi ini. Ajaran kekristenan hari ini di gereja-gereja mengajarkan bagaimana kau hanya hidup baik di bumi ini, tetapi tidak diajak ke kekekalan. Di mimbar gereja ini hanya mau mengajak engkau dan saya ke kekekalan yang sejati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena banyak ajaran agama hari ini yang diajarkan umumnya hanya untuk menyediakan janji-janji untuk dapat melewati kehidupan dengan baik. Tahun demi tahun dilewati dengan berbagai wishes yang berkata hidupku tahun depan lebih baik. Maka dengan menganut suatu agama, maka Allah yang ditawarkan agama tersebut hanyalah untuk kau bisa mengalami kesenangan-kesenangan hidup di bumi ini. Dan Allah yang dipercaya oleh suatu agama dapat menjadi andalan untuk mengatasi semua masalah. Tetapi ingat saudaraku, kekristenan bukanlah seperti itu. Diawali dengan penerimaan Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya. Kita dilatih untuk dapat mengerti kehendaknya dan melakukan kehendak Bapa. Saudaraku dengerin ini ya, saya mau jelaskan sedikit. Seorang manusia itu ketika dia menerima Tuhan, di dalamnya dimateraikan Roh Kudus. Amin saudaraku. Amin. Dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Rohnya Bapa. Dia pencipta,
Dia tahu kita secara detail. Maka Roh Kudus itu dikatakan penghibur, penolong apa? Karena dia tahu siapa kita. Roh itu akan menuntunmu dan menuntunku untuk mengotak-atik hidup kita. Untuk bisa melewati semua partikel hidup yang berat. Tapi Kristen bukan hanya begini aja. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalammu. Tetapi tidak akan on kalau Anda tidak respon. Katakan bersama, 1, 2, 3, respon. Roh Kudus ada, tapi di-on-kan kita yang meng-on-kan. Lah kalau Anda sudah mengklik on-kan Roh Kudus tolong aku, pimpin aku untuk menghadapi masalahku ini. Karena aku tahu pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Roma 8, 28-29, mendatangkan kebaikan atasku. Tuntun aku menemukan ini. Dan mendatangkan kebaikan tujuannya untuk semakin seperti Kristus. Hidup kita. Maka tidak hanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ada lagi yang kita lihat. Yang kita contoh, yang kita teladani. R-nya kecil. Roh Kristus. Ini bukan roh itu bukan. Artinya spirit. Atau semangat Yesus yang menjadi kita contoh dengan roh. Maka Roh Kudus akan, Stephen Lim, ayo, ku beri kau kekuatan, ku beri kau kemampuan, ku beri kau hikmat untuk kamu bisa berjalan, untuk kau melihat spirit putra tunggalku Yesus, maka kau sampai di titik all out. Katakan amin. Ini perjalanannya. Di samping ini ada firman, ada Injil. Ya, ada rema Tuhan dengan berbagai kehidupanmu yang kau alami. Artinya apa, saudaraku? Roh Kudus yang ada di dalam dirimu ini, kan gini, ini pribadimu, ini Roh Kudus. Anda gak pinter nangkep suara Roh Kudus karena masih awal. Makanya saya katakan apa? Kalau Anda duduk dekat kaki Tuhan, Anda berjuang tujuanmu mau all out buat Tuhan bisa sampai di titik tertinggi. Kau punya hubungan terus merajut. Nanti roh yang ada di dalam dirimu tuh terlatih semakin berkualitas. Semakin ngeblend gini loh. Kalau dulu kan masih di luar gini. Lama-lama semakin beririsan sampai. Kalau dalam bahasanya Pak Eras sampai. Paham gak? Iki tak kayak rumusnya, mudengo. Salah aku. Paham gak Bapak Ibu? Anda baru bisa all out. Kalau enggak, kalau Anda tidak menggunakan ini semua, ini hanya angan-angan. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena pasti Anda hamartia, meleset. Makanya saya ngomong berkali-kali, saudaraku. Kekristenan itu ini. Kekristenan itu harus ini. Kalau kamu all out, baru bisa seperti Kristus. Kalau kamu seperti Kristus, baru Bapak berkata berkenan. Kau dan saya harus seperti pribadi Yesus yang dipenuhi logos. Dipenuhi logos artinya begini, kepenuhan Allah. Karena kau terus berjuang begini, saudaraku, kau lakukan ini setiap saat, maka kau akan kepenuhan Allah. Yesus kepenuhan Allah. Artinya apa kepenuhan Allah? Kepenuhan dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Paham gak Bapak Ibu? Paham gak? Disitulah seseorang seharusnya kekristenan itu. Kalau dalam bahasa teologisnya, all out itu adalah pribadi yang kepenuhan logos.
Semua yang dia lakukan, satu mili dia melangkah, semuanya tentang Tuhan, firman Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan, hati Bapa. Jadi semua yang dia lakukan hati-hati. Karena dia harus, mau tidak mau harus sampai di titik berkenan. Tapi banyak orang tidak bisa all out karena dia sendiri pun tidak menyadari untuk apa dia lahir di bumi ini. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Maka bisa timbul sebuah pertanyaan kalau gereja Rehoboth Semarang tidak mengajarkan hanya untuk bagaimana untuk menikmati kehidupan di bumi ini. Maka bisa timbul pertanyaan kan begini, lah kalau begitu kekristenan tidak menjanjikan apa-apa tentang bantuan kehidupan hari ini atau di dunia sekarang ini, terus untuk apa jadi Kristen? Anda mungkin bisa bertanya begitu, untuk apa aku ke gereja? Kalau Anda lakukan ini semua saudaraku, Anda kepenuhan logos, hidupmu tepat, hidupmu benar di pemandangan Allah. Kau sedang mengumpulkan hartamu di surga. Kekristenan itu, kumpulin hartamu di surga. Hidup selaras kehendak Bapa 1 poin. Hidup benar 1 poin. Hidup dalam kesucian poin masuk lagi. Hidup terus kumpulkan hartamu di surga. Maka dalam hal ini saya boleh katakan saudaraku, kekristenan di zaman akhir, di penghujung zaman ini, mau tidak mau harus se-ekstrim-ekstrimnya. Pilihannya satu, kau mau pilih dunia atau kau mau pilih surga? Kau mau pilih harta di dunia atau kau mau pilih harta di surga? Mau tidak mau saudaraku. Saya selalu ngefans sama Paulus saudaraku. Paulus itu salah satu penulis di perjanjian baru, surat-suratnya begitu memberkati pelayanan saya. Paulus berkata begini loh, sebab aku telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus. Coba saudaraku, kalimat telah mati, padahal Paulus masih hidup, tapi dia ngomong aku telah mati dan hidupku tersembunyi di dalam Kristus. Itu kalau orang gak menggambarkan dia all out gak mungkin ngomong begitu. Betul saudaraku? Betul? Dia sampai berani ngomong begitu. Ada lagi, ada banyak tulisan, ini mau saya sampaikan saudaraku. Dikatakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dia mengatakan begini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Itu kalau enggak orang habis-habisan, gak mungkin. Makanya jangan serik kalau saya ngomong hujan dikit lu gak datang sih. Hai, Bapak Ibu, begini aku ngomong dengar apa enggak? Orang Kristen hari ini hujan dikit, gerimis dikit, pusing kepala sedikit, gak datang. Gak ada Grab, gak berangkat. Jadi musafir jalan kaki dong. Naik becak, naik ride, kan ada itu banyak. Paulus mengajarkan kepada kita banyak hal. Ada lagi beberapa ayat yang saya tangkap. Kisah Rasul 20 ayat 24 yang berkata begini. Tetapi aku tidak tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Di sini Paulus mau menunjukkan bahwa bukan lagi tentangku, tentang keselamatan diriku, tentang kenyamananku, tentang aku, bukan. Tapi aku hidup hanya untuk selesain panggilan Bapakku. Kristen itu harus di situ. Filipi 1:21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu orang udah all out. Dia kepenuhan Allah. Dia kepenuhan kecanduan dengan spirit Yesus itu. Dia gak punya agenda lain. Bahkan mati pun bukan kerugian bagiku, kata Paulus. Karena aku total miliknya Tuhan. Nekat gak saudaraku? Coba renungin, Anda seberapanya Paulus? Kristenmu puluhan tahun seberapanya Paulus? Coba Anda harus sadar itu. Galatia 2:20 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini radikal, saudaraku. Ini loh, saudaraku, identitas selamanya sudah dikubur. Aku mengenakan hidup Kristus. Maka biar setiap mata yang melihat, setiap orang yang dekat kepadaku, melihat Kristus di dalam hidupku. 2 Korintus 5 ayat 14-15 dikatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Loh saudaraku, dari kalimat-kalimat ini, apa yang Anda petik dari seorang Paulus? Satu kata, all out, betul gak? Betul gak? Habis dia. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini harusnya orang Kristen begini semua. Filipi 3 ayat 7-8. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua status, semua prestasi, semua kebanggaan apapun ditinggalkan hanya untuk mengenal Kristus lebih dalam. Yang dilakukan Paulus. Saudaraku, kalau Paulus bisa, jemaat Rehoboth Semarang dan semua aktivis, bahkan terutama gembalanya harus lebih bisa. Amin. Kok lemas? Amin gak nih? Amin gak nih? Itu belum levelnya Yesus. Masih levelnya Paulus. Seperti Yesus, lebih parah lagi, lebih berat lagi. Itu loh Kristen. Senggol kirikannya, Kristen ki yo ngono. Senggol. Itu Kristen. Makanya gak usah ngambek hal-hal yang remeh-temeh, jangan. Kamu itu kelasmu sudah habis tentangmu. Kalau seorang Stephen Lim masih tentang diriku, melayani, gak akan jalan. Pasti penuh dengan akhirnya kepahitan. Apa yang saya khotbahkan pahit nanti. Ngerti gak saudaraku? Pahit. Tapi orang yang sudah tahu tentang kebenaran ini loh yang dinamakan suara kebenaran. SK itu bukan suara kemelesetan. Halo? Atau suara kemunafikan. Tapi suara kebenaran yang harus benar dilakukan. Saya ngefans sama Paulus. Dulu saya gak suka, saudaraku, tulisannya ribet. Kalau orang gak suka belajar kebenaran firman, baca tulisannya Paulus, ribet. Tapi kalau kamu suka belajar, terus hidupmu diasah, tulisan Paulus itu kayak hidup gitu. Dan itu kayak merangsang hatimu. Kamu kok belum begitu ya Stephen? Kamu sudah sampai di titik mana? Maka cerdaslah jadi orang Kristen. Bukan cuman, aku diberkati, yes. Pula pokoknya apa yang kuinginkan jadi. Itu bukan Kristen. Kristen itu bukan yang kau inginkan lagi terjadi, tapi yang Dia inginkan terjadi dalam hidupmu. Itu Kristen. Kristen itu aturan dan gak punya list hidup lagi. List hidupmu tentang Dia, kepentingan Dia, kerajaan Dia, hatinya Dia, semua tentang itu. Makanya pendeta kalau masih mikirnya kepingin mobil Alphard, kepingin rumah gedong, rusak itu pendeta. Dia belum habis. Pendeta harus habis, apalagi gembala kayak saya, harus habis. Kenapa? Kalau enggak saya mau bawa Anda kemana? Amin enggak nih? Tapi yang dikhotbahin begini kan enggak semua jemaat mau dengar. Angel khotbahin. Yo angel, mau jadi Yesus aja angel. Halo? Kalau ke surga gampang, murahan tuh tempat. Makanya saya setuju kalau jalan tol bayarnya mahal. Eksklusif dong. Betul gak? Jangan sembarangan orang masuk dong. Lah kayak jalan raya kalau murah. Ke surga mahal bayarannya.
Karena hanya orang-orang tertentu yang berani berjuang di usianya 70 tahun sampai 80 tahun mencerdaskan rohnya. Cerdas. Setiap tekukan hidup, setiap tabrakan yang terjadi dalam hidupnya, responnya dipegang di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Itu yang saya pelajari selama 4 tahun ini. Ketika pegang hatiku, aku pandang Yesus. Firman kekuatanku, Roh Kudus menopangku. Rema Tuhan memberikan aku penghiburan dan kekuatanku. Jalan. Nanti levelmu akan naik terus. Sampai kau bisa berkata all out tadi itu. Sampai di titik nanti kamu sudah. Tadi itu. Firman Allah itu. Kepenuhan Allah itu sampai dan ini dimulai di hal kecil. Berdoalah. Amin. Begini kalau nggak ada doa, nggak mungkin. Seberapa tinggi kau terbang bersama dengan Tuhan itu diukur dari seberapa dalam doamu. Seberapa kau menancapkan pancang rohanimu itu yang akan membawamu semakin kuat ketika kau diterpa dengan badai hidup. Pribadi Yesus tidak akan semampu itu kalau dia tidak menancapkan pancang kuat kepada Bapanya. Bahkan di Taman Getsemani pun ketika dia sudah mulai berpeluh darah. Itu kalau pancang hidupnya dia tidak kuat hari itu. Dia bisa jadi gagal jadi corpus delicti. Kristen sama. Yesus all out. Paulus all out. Semua tokoh-tokoh iman all out. Tapi semuanya menderita. Amin gak? Saya ulang. Semua tokoh iman all out. Tapi semuanya yuk 1, 2, 3, menderita. Nggak berani ngomong. Kalau diberkati buanter nih kon menderita gitu. Tapi semuanya 1, 2, 3 katakan. Dengar baik-baik. Penderitaanmu 70 tahun, 80 tahun bukan penderitaan apa kita dianiaya, disalib, tidak. Tetapi penderitaanmu dan penderitaanku adalah memotong manusia lama. Di kesunyian hidupmu, kau sendirian. Kau bisa berbuat di luar maunya Tuhan, berbuat dosa. Tapi kau berkata kepada dirimu, tidak. Aku tidak mau melukai Bapakku. Itu satu goresan yang menyayat dagingmu. Terus sampai di satu titik, saudaraku, dengerin baik-baik. Dengerin yang saya ajarkan. Kalau kau terus kepenuhan Allah, sampai di titik-titik tertentu, sampai di titik nadir all out, kau tidak lagi bisa berbuat dosa. Karena naturmu berubah dari natur dosa jadi natur ilahi. Kamu tidak bisa lagi negative thinking, netting sama orang. Kau tidak bisa lagi ini dan itu. Tetapi kau punya belas kasihan. Kamu harus habis untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kau terbentur dengan apapun, dengan keadaan hidupmu, apapun. Tuhan sedang mau kasih satu kalimat begini, nak, kau harus sampai di titik all out sama aku. Itu belum apa-apa. Makanya lihat gambar hidupku. Coba renungkan ini, saudaraku. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, tahu banyak akan dituntut. Kamu dan saya tahu lebih banyak. Aturan kau dan saya tidak sekualitas dengan mereka. Tapi buktinya kok masih sama kualitasnya, bahkan bawah mereka.
Mereka berani, orang-orang di luar sana melakukan bom sekalipun mereka berkata, aku bela Tuhanku. Maka orang percaya apalagi yang mengaku pengikut suara kebenaran seharusnya sudah lebih dari titik itu. Maka lagu tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, itu terjadi. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Itu baru terjadi. Biasa kau dan saya selenggarakan dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Dan itu harusnya sudah bersifat otomatis. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Otomatis. Dan akhirnya kalau seseorang sudah terbiasa all out bagi Tuhan, dia tidak bisa lagi tidak all out untuk Tuhan. Dalam semua lini hidupnya. Makanya saya selalu ngomong apa? Kalau kamu adalah orang yang all out untuk Tuhan, gak perlu deh CCTV dicek, gak perlu. Kerjamu pasti outstanding. Anak muda, studi, kuliah apapun outstanding. Kerja outstanding, pernikahanmu outstanding, pelayananmu outstanding. Itu harusnya. Itu orang all out. Nggak ada hitung-hitungan, oh ini. Nggak. Saya lihat beberapa di sini luar biasa, betul. Banyak yang sudah luar biasa. Mulai masuk di bagian all out itu. Mereka mulai. Seorang pengusaha yang mau ngepel, yang mau nyapu. Itu sebetulnya masih ecek-ecek sih, belum sampai apa. Tapi itu sudah bagus, karena rata-rata belum begitu. Tapi sudah mulai. Anda ngikuti gak sih saudaraku nih? Paham gak nih? Kita lanjut. Kalau sudah terbiasa all out, dia tidak bisa lagi hidupnya ndak all out sama Tuhan, ndak bisa. Disinilah baru seseorang bisa berjalan beriringan dengan Tuhan. Imbang terus sama Tuhan, kepenuhan Allah. Indah saudaraku. Ya. Maka ekstrimlah seperti orang-orang lain yang berani melakukan ideologinya sampai ekstrim. Tidak ragu-ragu dengan apa yang dilakukannya. Seharusnya dengan pemahaman ini, pemahaman yang saya paparkan pagi hari ini, aturan kau dan saya harus merintis. Sampai kau bisa benar-benar segenap hidup untuk Tuhan. Orang di luar sana berani mengekspresikan keyakinannya. Tapi orang Kristen gak berani. Gak berani. Mereka sangat berani bahwa apa yang aku lakukan ini benar. Dan aku membela yang benar. Mereka katakan begitu. Tapi Anda tidak berani. Fenomena ini memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Yaitu bahwa keyakinan yang dimiliki seseorang di dalam level tertentu dapat diekspresikan secara konkret sampai ke taraf ekstrim. Paulus itu ekstrim. Yesus itu ekstrim. Stephen Lim harus, Rehoboth Semarang harus, senggol kiri kanannya, ekstrim pak, ekstrim mah, ayo, senggol. Belum semua, baleni, 1, 2, 3, ekstrim, ayo. Cintai Tuhanmu ekstrim. Itu enggak gampang. Tapi kalau bisa saudaraku, ilmunya tinggi, pahamannya dalam, doktrinnya paham, hidupnya dikunci dengan semua yang tadi saya paparkan, ekstrim lagi. Wah, koyopo ini. Ini luar biasa pasti. Dan ini harus kita. Kalau seseorang memiliki keyakinan bahwa mengiring Tuhan Yesus adalah pilihan yang terbaik,
maka keyakinan tersebut seharusnya terekspresi konkret juga dalam hidupmu. Dan kalau pengiringan itu telah melalui waktu yang panjang, seharusnya semakin ekstrim. Kelakuanmu harus semakin, tindakanmu semakin ekstrim untuk Tuhan. Gak mungkin begini langsung, gak bisa, harus bertahap. Itu Kristen, saudaraku. Jadi hal yang harus kita perkarakan adalah perbuatan apakah yang ada pada kita yang menunjukkan iman kita kepada Yesus. Se-ekstrim apa kita hidup. Karena iman itu adalah perwujudan dari seberapa percaya engkau kepada pribadi yang kau percayai itu. Saya rindu pada pagi hari ini, saudaraku. Kita sungguh-sungguh sampai di titik benar-benar memperkarakan kerohanianmu. Berapa puluh tahun kau sudah hidup hari ini. Kalau hari ini kau berkata, aku mau seperti seorang Abraham yang berani memberikan hidupnya, mempercayai perkataan Elohim Yahweh Bapaknya untuk dia keluar dari negeri yang menuju kepada negeri yang dijanjikan itu. Seharusnya kau dan saya juga sama. Hari ini kita mengenakan iman-iman Abraham. Kita harus berani keluar dari kehidupan lama kita menuju negeri yang dijanjikan itu di langit baru, bumi yang baru. Tapi itu hanya omong kalau kita tidak berani all out, habis. Bangun hubungan dengan Tuhan. Doa minimal 30 menit. Tiap hari. Nggak usah bingung dengan kata-kata pendeta, harus pagi-pagi, enggak. Kalau kamu kerjanya malam kan ya capek. Betul? Betul enggak? Jangan terintimidasi. Oh harus jam 3 pagi, kalau selain jam 3 pagi rakno malaikat sopo sing ngomong. Kamu amin ya. Kamu bangun jam berapa kan saya nggak tahu, Anda kerja, Anda kuliah atau sebagainya. Dipaksa malah sakit, betul? Anda bangun tapi harus punya waktu 30 menit. Minimal 1 hari. Itu dulu, udah deal? Deal. Syarat kedua, habis doa baca firman. Tidak harus satu pasal bingung buat apa. Kalau bingung saya sudah kasih ayat di WA channel. Ayat pegangan hari ini, baca. Habis baca, tenang, minta hikmat Tuhan, renungkan sebentar, doa lagi. Amin. Dengar renungan pagi. Loh kok langsung mesem gak enak tuh. Renungan di YouTube Rehoboam Semana, dengerin. Didengerin. Renungkan itu. Habis selesai itu doa lagi. Uripe sembayang terus, pastor. Ya memang, Yesus sembayang terus. Loh kok ketawa sih? Yesus kemana? Kalau pergi, doa terus. Doa harus merem matanya? Enggak, saya enggak ajarin merem. Nyetir mobil merem tabrak mati malah. Ngomong, dari hati ngomong. Amin. Naik motor misalnya, ini teman-teman nih ya dari Papua naik motor. Bapa di dalam surga, ngomong, enggak apa-apa. Kalian kerja, Tuhan, ngomong. Masa, enggak usah ngomong terus, nyiprat nih. Ya, dalam hati Tuhan, ya, amin. Coba ya Tuhan dalam nama Yesus, engkau lebih, bojomu anakmu mangan hidungmu kabeh. Ya, amin, amin Bapak Ibu, itu doa. Dengerin renungan, ikut. Saya arahkan kamu 1 hari di WA channel itu. Kamu tuh tak kurung di WA channel sebetulnya. Tapi kalau yang mau baca, kamu tuh tak kunci loh hidupmu. Sampai kamu mau bobok aja masih tak kasih lagi. Kling, ya Tuhan. Pendeta di gembala mana yang sampai neritik begitu. Karena saya membidik jiwamu. Karena dulu saya gak merasa digembalakan, saudaraku. Sekarang saya harus menggembalakanmu dengan benar. Bukan untuk jadi kawananku, tapi jadi kawanan Kristus.
Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sembayang, kalau sembayang itu bingung kadang. Nanti istrimu, ayo mengantar ke sekolah gitu kan. Kita baru, makanya bangun lebih pagi. Tenang, bangun lebih pagi. Kalau nggak bisa ya udah antar sekolah dulu. Habis beres kamu punya waktu sama Tuhan. Take your time with Him. Bapak Ibu, saya orang yang tidak bisa berdoa dulu. Hari ini saya sangat tidak bisa tidak berdoa. Saya sampai bisa berlama-lama di hadirat. Kadang cuma diem gini toh. Dia, terima kasih Tuhan. Tapi keluar dari kamar doa itu bisa kayak orang minum keratindeng. Ngerti gak sih? Kau cerdas, kau keluar dari kamar doa, kau bisa menghadapi semuanya dengan di batin itu Tuhan akan berbicara, betul nak, lakukan. Jangan, lakukan. Makanya aktivis gak bisa ngumpetin apapun sama saya. Saya tahu satu persatu, detail. Itu karena di kamar doa, saudaraku. Makanya kadang saya minta nama cucumu siapa? Saya mau bawa dalam doa. Nama suamimu siapa? Nama mamahmu siapa? Saya mau bawa dalam doa. Doaku gak akan mempan kalau aku bukan orang benar. Tapi kalau aku berjuang jadi orang benar dan terus aku di koridor Tuhan, aku hidup benar. Maka doaku besar kuasanya. Betul? Betul? Saya sedang berjuang, Anda harus berjuang. Amin saudaraku. Berani all out untuk Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri.